Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksa Jinia Serli dengan NPM 224111203 dari kelas manajemen DODC. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengantar teknik sampling. Pengantar teknik sampling. Prestasi ini akan membahas pengertian teknik sampling dan pentingnya dalam analisis data. Kami akan menjelaskan metode sampling yang berbeda, pertimbangan utama dalam memilih sampling, serta manfaat dan keterbatasan menggunakan teknik sampling. Apa itu teknik sampling? Sampling adalah proses pengambilan sebagian kecil dari populasi untuk mewakili keseluruhan. Ini penting dalam analisis data karena memungkinkan penelitian untuk membuat kesimpulan yang valid berdasarkan pada pengamatan terhadap sampel yang diambil secara acak, stratified, atau cluster. Metode sampling. Yang pertama, sampling acak. Metode ini melibatkan pemilihan acak individu-individu dan populasi untuk menciptakan sampel yang mewakili keseluruhan secara acak. Yang kedua, sampling stratifikasi. Metode ini membagi populasi menjadi kelompok yang homogen dan kemudian mengambil sampel dari setiap kelompok untuk menciptakan sampel yang mewakili varian yang ada dalam populasi. Yang ketiga, sampling cluster. Metode ini memilih kelompok acak dari populasi atau cluster dan mengambil sampel dari setiap cluster untuk menciptakan sampel yang mewakili keseluruhan. Metode ini efisien untuk populasi yang terbesar luas. Selanjutnya, pertimbangan penting dalam sampling. Yang pertama, ukuran sampel. Ukuran sampel yang cukup besar akan meningkatkan keakuratan kesimpulan, namun ukuran sampel yang terlalu besar dapat membuang-buang sumber daya. Yang kedua, kerangka sampling. Kerangka sampling adalah daftar dari elemen yang membentuk populasi. Kerangka sampling yang baik harus representatif dan mencakup semua elemen populasi yang diinginkan. Yang ketiga, bias sampling. Bias sampling dapat muncul ketika teknik sampling tidak mewakili populasi dengan benar. Hal ini dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat atau tidak dapat diterapkan secara umum. Berikutnya ada manfaat dan keterbatasan sampling. Yang pertama, sampel yang mewakili. Sampling memungkinkan penelitian untuk mengambil kesimpulan yang berlaku umum untuk populasi secara keseluruhan. 2. Generalisasi temuan. Dengan menggunakan teknik sampling yang tepat, temuan yang ditemukan pada sampel dapat diterapkan secara lebih luas pada populasi yang lebih besar. Yang ketiga, sumber potensi kesalahan. Sampling tidak sempurna dan dapat menghasilkan kesalahan. Penelitian harus memperhatikan dan mengurangi setiap sumber potensial kesalahan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Presentasi ini telah menjelaskan pentingnya teknik sampling dalam analisis data. Dengan menggunakan metode sampling yang tepat, penelitian dapat membuat kesimpulan yang valid dan menerapkan secara umum dan populasi yang lebih besar. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.